sahabat UTM dan dimanapun Anda berada, ketemu lagi nih kita di podcast Jumpa Tengah. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Setelah berminggu-minggu nih nentuin jadwalnya, syutingnya padat sih. Kita sapa dulu ya narasumber kita hari ini. Halo Bang Agus. Halo Bu Ika. Nambah nih aura-aura baru liburan ya? Liburan sambil kerja Bu Ika. Oh, liburan sambil kerja. Iya. Sambil nambah pundi-pundi rekening atau malah ngurangi rekening nih Bang? Iya, dua-duanya. Kalau oleh-oleh ngurangin rekening. Tapi overall sehat dong. Alhamdulillah. Apa aja nih aktivitasnya? Ya, aktivitas saya selama ini masih alhamdulillah dipercaya sebagai tenaga akademisi di salah satu universitas negeri. Ya, kemudian juga bergabung di universitas terbuka. Oh iya, masih tutor Anda ya? Ada tutor dong. ya? Kita setia dong dengan UT. Udah berapa tahun Bang di UT Bang? Mulai dari tahun 2012. Wah, sampai dengan sekarang. Lebih kurang ada 11 ya, 11 tahun ya. Iya. Wah, good job banget nih. Panjang banget nih kontraknya kayaknya ya. Atau evaluasi lolos terus nih. Siap. Tapi pastinya dengan perjalanan panjang Bang tadi tuh ya 11 tahun ya. Pasti banyak suka duka lah ya Bang ya. Pasti, tapi dinikmati lah. Nikmati. Ngomong-ngomong mata kuliah apa tuh Bang? Mata kuliah saya tuh pendidikan jasmani dan olahraga. Oh, sesuai dengan bidang ya. Betul. Oke, dan sesuai juga dengan topik kita hari ini ya teman-teman, kita datangkan praktisi ini, praktisi kesehatan atau olahraga kita bilang ya Bang? Praktisi olahraga. Praktisi olahraga, lebih ke olahraganya ya. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini, gaya hidup sehat tapi dengan olahraga. Nah, ini PR banget nih sebenarnya Bang. Mungkin juga Eka pribadi ya gitu. Dewasa ini kan lagi apa namanya naik-naiknya tuh kesehatan mental. Padahal sebenarnya kesehatan secara fisik melalui olahraga juga nggak kalah penting gitu ya Bang. Nah, ini gimana nih menurut Abang nih Bang? Menurut saya kedua hal itu saling mendukung ya. Apalagi kita ini yang punya aktivitas yang padat seperti kita pengajar ya. Kalau kita sehat pasti bekerja apapun jadi ringan, apapun diembat gitu. Yang penting sehat dulu. Sehat dulu ya. Iya. Oke, sehat itu nggak cuma fisik tapi juga mentalnya gitu. Betul. Jangan stres. Jangan stres gitu ya. Apalagi di akhir bulan jangan terlalu dipikirin. Oh iya, kebetulan banget nih kayaknya. Curhat atau apa ya? Tapi besok kayaknya dunia terang ya Bang ya. Iya, betul. Ya, jadi ngomong-ngomong untuk gaya hidup sehat nih Bang dengan olahraga, idealnya gitu ya, idealnya bagi yang mungkin kesibukan kerjanya sangat padat lah kita bilang ya, idealnya olahraga itu berapa nih durasinya atau mungkin frekuensinya dalam mungkin 1 minggu kali ya Bang? Oke. Sedikit saya perkenalkan diri saya dulu. Oh boleh supaya nanti jawabannya ini mendukung ya statementnya gitu. Boleh Bang. Saya Gus Salim Samosir, SSC MOR AIFO, praktisi olahraga juga dosen olahraga. Baik, terkait dengan pertanyaan Bu Ika tadi, untuk kita-kita yang sudah mungkin ya lanjut usia atau yang sudah dewasa ya dan punya aktivitas kerja yang sangat padat, sebisa mungkin kita melakukan aktivitas fisik itu seminggu 3 kali dengan durasi yang nggak perlu lama-lama tetapi intens, tetapi terus-menerus dilakukan 15 sampai 30 menit dan dimulai dari olahraga yang ringan seperti jalan kaki, jogging atau sit up di rumah. Kita terus saja lakukan itu secara terus-menerus, maka kebugaran kita pasti akan terjaga. Oke. Ini kalau ngomongin durasi 3 kali seminggu 30 menit. Nah, esensi olahraga itu sendiri apa sih Bang gitu? Apakah olahraga tuh hanya cuman gerak-gerak atau hanya kayak jalan-jalan santai itu termasuk olahraga, atau mungkin aktivitas fisik nih mungkin bagi ibu rumah tangga yang harus masak, nyuci, ngepel gitu kan, apakah itu termasuk dalam tanda kutip kegiatan olahraga yang rutin atau memang harus kita pakai pakaian olahraga, punya waktu sendiri atau harus mengikuti instruksi atau bagaimana nih Bang? Iya, sebenarnya kedua yang ditanyakan oleh Bu Ika tadi, olahraga dan aktivitas fisik,
sama-sama mendukung loh untuk kebugaran fisik. Tujuan kita itu ya, Iya. untuk menjaga kebugaran kita. Tetapi esensi dari olahraga itu sedikit lebih mempunyai tujuan. Oke. Karena terukur intensitasnya, frekuensinya, kemudian pola latihannya. Jadi sudah jelas. Misalnya kita mau mengurangi lemak di perut, maka olahraga yang harus kita lakukan ya olahraga untuk mengecilkan perut, misalnya sit up. Sit Tetapi kalau aktivitas fisik yang Ibu Ika sebutkan tadi, itu kan rutinitas sehari-hari dan tidak mempunyai tujuan yang khusus. Dia karena rutinitas sehari-hari. Tapi tidak apa-apa, itu juga bagus kok untuk menjaga inilah sedikit kebugaran kita menjadi terjaga. Karena Tapi memang kalau dia gerak tidak itu kan bakar kalori iya, ya Bang ya, benar. gitu ya. Oke, jadi ini Bang Agus kan praktisi olahraga gitu ya, udah pasti otomatis kesehariannya nggak lepas nih dari yang namanya olahraga kan gitu ya Bang ya. Mungkin bisa bagi tips ke teman-teman nih sahabat UT Medan yang olahraga itu apakah harus ke gym ataukah memang harus yang kayak pagi atau sore lari-lari keliling stadion kayak teman-teman yang ini gitu ya, sambil mungkin apa namanya ya kalau sekarang anak sekarang apa-apa aktivitas kan di itu ini ya di share gitu ke media sosial gitu, entah dengan tujuan memang mengajak orang lain atau apapun gitu ya. Apakah itu jadi satu apa namanya ya Bang, pola gitu di kehidupan masyarakat saat ini atau gimana tuh menurut Abang? Iya, kembali lagi Bu Ika, tujuan kita untuk berolahraga itu apa? Gitu. Kalau tujuannya misalnya nih seseorang melakukan olahraga untuk mengecilkan lemak di perut, tentunya dia perlu pendamping pakar, personal trainer. Ya lebih efisiennya ya dipandu oleh personal trainer dan itu bagusnya di gym. Tetapi kalau kita hanya ingin meningkatkan kebugaran tubuh kita saja, ya bisa dilakukan dimanapun. Prinsipnya olahraga ini harus nyaman. Nah, kita nyaman dulu, kita senang dulu untuk melakukan aktivitas tersebut. Bisa juga di outdoor. Seperti itu, nggak harus ribet dalam berolahraga ini. Nggak harus ribet ya. Murah meriah. Apalagi dengan keberadaan YouTube ya sekarang kayaknya udah banyak tuh, kayaknya Bang Agus juga rajin nih kayaknya publikasi ya. Kayak senam-senam ikonik gitu kayaknya ya Bang ya. Iya benar. Nah serunya tuh berarti banyak kan orang tuh kan kalau senam tuh enaknya rame-rame ya, apalagi kalau di Kota Medan kayaknya hari Minggu di titik-titik setiap kecamatan itu kayaknya ada senam bersama gitu Minggu. Bang Agus punya jadwal sendiri nggak Bang untuk itu? Iya, kalau saya sendiri alhamdulillah untuk massal ya, senam massal itu untuk orang banyak itu saya di hari Jumat di Unimed. Pagi tuh. Jam 7 sampai jam 8.30 di Unimed. Kemudian di hari Sabtunya kita di komunitas lansia Kota Medan. Gitu. Iya. Kemudian di hari Minggunya kita ada senam massalnya di Astaka, lapangan Astaka di Sepora Sumut Pancing. Itu sudah komunitasnya sudah hadir setiap minggunya 500 sampai 600 lebih. Itu kerja sama dinas provinsi. Dinas pemuda dan olahraga. Pemuda dan olahraga. Wah, keren banget. Berarti olahraga tuh nggak harus ke tempat mahal tapi cukup cari spot-spot lainnya aja. Bisa gabung tuh, Bang? Bisa dong. Yang lainnya masyarakat Kota Medan ayo setiap hari Minggunya kalau untuk senam massal kita ramaikan itu di Sepora Sumut di lapangan Astaka. Bayar apa gratis Bang? Gratis. Oh gratis. Bahkan ada kadang-kadang kita buat lucky draw. Gitu. Kalau ada sponsornya ya. Iya gitu ada ya. sponsornya. Wah keren banget. Jadi kalau olahraga daripada mager-mager kemana-mana boleh join ya Bang ya? Iya. Nggak pakai pendaftaran Bang? Enggak, bebas. Bebas sih ya. Datang aja
setiap jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Artinya sehat itu murah loh dan mudah ya. Betul. Oke. Nah Bang, mungkin ada tips nggak nih dari Bang bagi teman-teman mahasiswa nih ya kan? Kita kan olahraganya kan tanda kutip nih olahraga jempol, jari gitu-gitu. Bagaimana seorang pakar kesehatan dan olahraga melihat fenomena nih olahraga jempol gitu? Ini gimana nih Bang? Karena kan sekarang nih banyak plesetan ya gitu ya. Nah gimana nih Abang nanggapinya? Kalau saya menanggapinya daripada kita fokus untuk ini ya main gadget ya. Kalau saya main gadget, bagus juga kita alihkan sedikit perhatian kita ke tubuh kita agar tetap bugar. Gampang kok dengan melakukan olahraga itu dimanapun Anda bisa gitu. Di rumah sendiri ya lakukan, jangan mager gitu. Artinya ketika Anda sehat, kembali lagi Anda itu mempunyai apa ya istilahnya, bisa melakukan apapun gitu, produktivitas ya. Sorry belibet. Itu lebih nyata adanya. Otomatis juga semangat kerja, semangat belajar gitu ya Bang ya, meningkat ya pastinya kalau misalnya tubuh sehat. Apa sih istilahnya Sangsakertanya? Itu Bang yang apa di dalam tubuh yang sehat terdapat apa tuh istilahnya Bang? Mens sano in corpore sano ya. Tuh jadi nggak cuman sekedar ucapan gitu ya Bang ya, tapi memang terbukti bahwasanya kalau fisik kita sehat, kita mau beraktivitas, mau menjalani rutinitas itu lebih enjoy. Betul. Gitu kan Bang ya. Dan itu pasti akan sejalan dengan kesehatan mental. Betul. Gitu. Jadi olahraga ini sangat penting gitu ya. Silahkan dilakukan di mana aja. Silahkan, gampang Ya. Udah dikasih ini tadi jadwalnya dari ada juga loh Bu Ika, selain itu kita juga ada sanggar kalau mau join dengan saya dan instruktur-instruktur top Kota Medan. Setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 18.00 saya ada di sanggar di Spora Sumut. Jadi sambil belajar bisa jadi instruktur, bisa ngasih cuan juga ya Bang? Iya benar. Gitu ya? Menjaga tubuh kita tapi kita juga dapat cuan kan enak gitu. Itu harusnya yang sering dipublikasiin gitu ya, diajak gitu loh. Tapi instruktur udah banyak dong. Kalau lihat dari postingan Bang Agus nih salah satu teman kita yang rajin posting mengenai kesehatan dan juga rajin ngajak warga Sumut ya, warga Medan khususnya itu untuk ayo sehat jadi instruktur dapat cuan juga. Benar. Gitu ya. Sekarang saya malah kekurangan instruktur ini. Wah, Bang Hendrik mungkin mau daftar Bang. Makanya saya selalu buat pelatihan atau membuka sanggar-sanggar supaya kita bisa memperoleh instruktur-instruktur yang bisa menjaga dirinya dulu ya, kemudian bisa berpenghasilan gitu. Jadi nggak cuma dapat sehat tapi juga dapat income gitu ya Bang ya. Nah ngomong-ngomongin balik lagi nih Bang, ngomong-ngomong masalah olahraga nih ya. Gimana caranya, Bang pakar olahraga ya, gimana nih dengan nggak fenomena? Pakar kali lah. Agak-agak merendah gimana gitu ya. Gimana nih ngajak kaum generasi milenial lah kita bilang ya, yang agak-agak 90-an aja lah gitu ya, untuk sadar nih olahraga itu adalah bagian penting dalam hidupnya gitu. Karena kan banyak juga nih olahraga tuh ikut teman gitu ya, atau misal dengan kekuatan media sosial, si Akang lagi ini gitu, lagi olahraga ngintil gitu ya, ngintil bahasa apaan ya, ngikutin gitu maksudnya kan gitu. Nah gimana nih tanggapan Abang supaya generasi muda itu sadar untuk olahraga kira-kira gitu deh? Ya, ayo kita tingkatkan imunitas tubuh kita dengan salah satunya berolahraga, karena mungkin pada saat ini adik-adik milenial belum merasakan dampak dari
kurangnya berolahraga, tapi yakinlah 5 tahun, 10 tahun ke depan itu akan sangat beresiko terhadap tubuh Anda. Anda lemas, Anda terkena penyakit degeneratif, itu bahaya sekali. Jadi ayo kita sadar akan menjaga imunitas kita dengan cara berolahraga. Olahraga gampang ya, dari yang mulai yang dilakukan paling mudah, yang disukai, banyak kok jenis-jenis olahraga, bukan hanya senam aja. Oke. Jadi harus sadar diri Iya, dulu benar, ya, iya. punya kesadaran, punya niat untuk menjaga tubuh itu kan aset ya bang ya. Benar sekali. Tubuh itu aset, nggak cuman gini mau cantik tapi cukup perawatan skincare misalnya, nggak cukup juga ya. Nggak cukup. Di dalam juga perlu kita jaga gitu. Sehingga itu paling penting ketika kita sudah sehat, tubuh kuat, bugar, maka itu adalah aset untuk kita menjalankan aktivitas ya, dan serta bisa jadi berumur panjang loh dengan kita menerapkan gaya hidup sehat ini. Ya pastinya lah bang, siapa juga nggak mau umur panjang ya. Umur panjang bermanfaat buat masyarakat pastinya kita ya bang ya. Betul. Nah lalu gimana nih, mungkin ada tahapan-tahapan yang termudah sampai mungkin yang jadi pakai personal trainer tuh kan pakai biaya ya Iya. bang ya. Nah ada nggak tips dan triknya supaya kita itu nggak nganggap olahraga itu capek gitu loh bang. Ini kan sebenarnya persoalan yang sering dihadapi tapi cenderung diabaikan gitu ya, karena olahraga capek, nanti keringan, nanti ini gitu. Gimana nih kalau abang menanggapinya gitu? Iya, kalau saya lebih kepada ini, olahraga itu kan banyak sekali jenis olahraga. Anda bisa mengambil 1 atau 2 jenis olahraga yang disukai dulu, yang yang digemari disukai, dulu, oke. ya. Karena ketika Anda suka melakukannya, maka Anda tidak akan merasa terpikir capek, terbebani dan segala macamnya. Ya, kemudian prinsip melakukan gerakan itu harus diterapkan pemanasan terlebih dahulu, kemudian latihan. Latihan dimulai dari latihan yang sangat-sangat mudah, kemudian naik levelnya, semakin lama semakin tinggi levelnya, dan yang ketiga lakukan cooling down atau pemanasan atau pendinginan maksud saya. Ya, seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar gerak-gerak tangan, gerak-gerak kaki gitu, tapi dipelajari juga ilmunya gitu ya bang ya. Dan itu udah banyak ya bang kayaknya aksesnya ya di jagat sosial gitu. Kayaknya udah banyak tuh. Apalagi sekarang zaman-zaman ini ya. Zaman serba posting kayaknya ya gitu. Karena juga bisa ngasih cuan kan bang dengan dia rajin update gitu, branding dirinya olahraga gitu, sama kayak Bang Agus ya. Iya. Ada beberapa teman sih. Ya, mungkin terakhir nih bang, apa ya? Mungkin sejenis kayak closing statement dari abang, bahwasanya olahraga itu adalah bagian penting sama pentingnya kayak kita makan gitu mungkin ya. Ya kan bang, kalau nggak makan kan dead gitu ya. Nah kalau nggak olahraga, kira-kira bisa nggak gitu bang? Bisa. Jadi closing statement ya. Iya. Closing statement dari saya, anggap olahraga itu adalah kebutuhan Anda. Jangan merasakan olahraga itu bagian dari suplemen, pendukung. Nanti dikat ya. Bisa dikat ya Bang? Gitu. Iya, anggap olahraga itu merupakan kebutuhan diri Anda seperti kebutuhan primer lainnya, makan, ya, dan yang lainnya. Jadi sehingga ketika melakukan aktivitas olahraga itu tidak terbebani. Mulailah hidup sehat gitu. Mulailah hidup sehat, Olahraga. jaga gaya hidup sehat lah tepatnya ya. Jangan stres, dan enjoy, nikmatin hidup. Nikmatin hidup. Contoh gaya hidup sehat kayak gimana? Contoh gaya hidup sehat itu mengatur pola makan, 4 sehat 5 sempurna, ya itu konsumsi. Kemudian melakukan aktivitas fisik
dan atau olahraga. Kita bahas ini. Yang ketiga mengatur pola istirahat. Itu juga penting nih, pola istirahat. Ya. Nah, bantal tidur kayaknya nih Bang. Istirahat ya. Jangan juga kelebihan ya. tidur. Idealnya berapa jam? 8 jam. 8 ya. 8 jam dalam satu hari. Kemudian nih jaga tingkat stresnya. Ya kalau penyebab stres itu kan banyak ya Bang ya, kayak kita bilang gitu. Nah, menjaganya itu bisa segmen lain nih kayaknya. Mengelola stres ya, bisa ya nanti stres. bisa. Betul. Iya, itu ada segmennya lagi kayaknya harus dibahas gitu ya Bang. Jadi keempat itu menurut saya paling penting ya untuk menjaganya sehingga bisa tercapailah gaya hidup sehat tadi. Oke. Dan bisa menjaga aset. Betul. Plusnya kalau misalnya tuh diterusin jadi cuan gitu ya. Betul. Oke. Jadi memang nggak melulu semua hal dihitung dengan money gitu ya Bang ya, dengan uang gitu ya. Apalagi olahraga, kalau misalnya ada rezeki lebih silakan pakai personal trainer. Kalau enggak, tersedia banyak ya di titik-titik setiap kecamatan, kita bilang kayaknya di setiap sudut Kota Medan kayaknya banyak Jumat, ya. Sabtu, Jumat, Minggu Sabtu, itu. Minggu full ya kayaknya Bang ya. Kayaknya di kantor kita perlu dibuat lagi nih. Ya perlu. Senam, iya. Ntar kita sampaikan kepada pimpinan ya untuk membuat senam massal di kantor PBJJ ya. Siap. Sekaligus supaya ini menularkan hidup sehat dengan olahraga gitu ya Bang ya. Bu Ika boleh promosi nggak? Apa tuh? Ada kegiatan baru nih? Iya betul. Dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ini ada kegiatan baru kita. Kebetulan saya juga Ketua Umum Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia, IOSKI Sumut, akan mengadakan senam massal, di mana di dalam senam massal itu juga ada lomba-lomba di dalamnya. Insya Allah kita menghadirkan Ibu PJ Gubernur Sumut di tanggal 26 November. 26 November. Oh, nggak lama lagi dong, bulan depan tuh ya. Hari Minggu. Hari Minggu. Itu kegiatannya dilaksanakan di mana tuh, Bang? Di lapangan Astaka. Astaka ya. Oke. Yang saya sebutkan di awal tadi, lapangan Astaka di Spora Sumut. Ada bermacam-macam kategori lomba. Yang pertama SKJ Senam pelajar. kesehatan jasmani untuk pelajar ya. Iya. Kemudian SKSU Senam Kebugaran Sumatera Utara. Kemudian Mojang Priangan, serta lomba senam aerobik untuk mahasiswa, senam aerobik pelajar, senam aerobik umum, senam aerobik open class, dan dance party. Oh, Jadi, cabang banyak. baru tuh ya Bang yang terakhir ya? Sudah lama sih. Sudah lama, tapi kayaknya sekarang lagi booming-boomingnya ya dance sport itu ya. Sport. Oke. Ya, semuanya nanti kita ramaikan ya di tanggal 25, tanggal 26. 26. Setelah hari guru tuh kayaknya ya, 25 kan hari guru ya? Iya. Hari guru, hari dosen nggak mau ketinggalan dosennya ya. Hari pendidik se-Indonesia tanggal 25, tanggal 26-nya ada kegiatan di lapangan Astaka ya. Insya Allah nanti kita ramaikan UT sama-sama. juga ramaikan ya, UT. Oh boleh, udah masuk kan? Iya, pokoknya nanti ada kegiatan terkait dengan olahraga, kita pasti akan ngundang IOSKI ya. Kalau nggak salah kan udah ada kerjasamanya dulu ya. Iya. Kayaknya cuman karena mungkin kesibukan masing-masing, mungkin nanti kita bisa mempererat silaturahmi kembali ya, Bang Agus ya. Oh pasti lah, tutor 11 tahun ya kan. Yang pasti sahabat Tuti Medan dimanapun Anda berada, jangan lupa tadi ini kata Bang Agus ya, yang namanya olahraga itu adalah kebutuhan primer sama seperti kebutuhan kita makan. Jadi kalau nggak olahraga, yang di dalam nih, luarnya nampak bagus, dalamnya belum tentu ya. Betul. Iya, jadi harus dijaga aset bersama nih teman-teman. Aset tuh nggak cuma harta, benda, dan tahta gitu ya, tapi juga fisik tubuh Anda itu adalah aset yang nggak ternilai harganya ya Bang ya. Benar sekali. Dapat tepuk tangan nih.
Oke, Bang Agus, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Ika. Ya, mudah-mudahan nanti kita undang lagi podcast berbagi pengetahuan yang lain seputar kesehatan ya. Dan juga mengurangi beban stres ini gitu ya. Makasih udah datang di ruang podcast kami yang sangat fenomenal ini dengan segala kemeriahannya gitu ya. Sehat selalu, sukses selalu. Terus kita akan pantengi juga nih kegiatan-kegiatan dari Bang Agus dan teman-teman di Yoski. Salam buat teman-teman Yoski ya Bang ya. Terima kasih Bu Ika. Siap. Oke, sahabat UT Medan, itu tadi perbincangan kita mengenai gaya hidup sehat, terutama untuk olahraga. Kayaknya semua umur deh ya, nggak ada. Dan juga ada informasi-informasi penting tadi yang sudah disampaikan Bagus terkait dengan nih yuk olahraga bareng sama Dinas Pemprov Sumatera Utara, ada di lapangan Astaka setiap hari Minggu, terbuka untuk umum dan gratis. Kalau misalnya butuh informasi lebih lanjut, nanti bisa langsung follow Instagramnya Bang Agus Salim. Agus Salim Samosir. Agus Salim Samosir. Kemudian bisa juga follow Yoski ya Bang ya, ada Boleh. Instagramnya, boleh ya? Yoski Sumatera Utara. Yoski Sumatera Utara. Mungkin tertarik untuk jadi instruktur ya, bisa sehat dapat cuan juga ya. Tentunya nanti akan diundang-undang juga nih sama UT ya. Kita seringin dulu ya. Senam-senam nanti kita ajukan lagi ya Bang ya. Siap. Oke sahabat UT Medan, itu tadi perbincangan kita. Jangan lupa saksikan terus tayangan podcast UT Medan dengan tema-tema yang sangat seru pastinya, dan juga informasi terbaru mengenai Universitas Terbuka. Kita akan buka pendaftaran kembali tanggal 4 November 2023. Jadi bagi kamu yang belum mendaftar menjadi mahasiswa, yuk buruan daftar di Universitas Terbuka, karena kita akan mulai pendaftaran itu tanggal 4 November 2023. Catat tanggalnya sampai nanti Februari ya Bang ya, awal Februari. Jadi punya waktu yang cukup panjang karena UT adalah universitas berbasis PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, yang udah pasti kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Kita tunggu pendaftaran teman-teman, bisa langsung datang ke kantor kita di Jalan Promo nomor 29 atau langsung ke admisi.sia.ut.ac.id. Saya Eka Frija mewakili panitia yang bertugas, pamit undur diri. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.